Oke, ohayozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasang, Nihongo Onen Gaku no Arya desu. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang angka-angka dalam bahasa Jepang ya. Nah, sebelum masuk ke bab 4, ya sebaiknya kita bahas dulu tentang angka dalam bahasa Jepang ya. Karena nanti di bab 4 kita akan membahas tentang waktu ya, yang dimana nanti pasti menggunakan angka gitu ya. Nah, bagi minasang yang belum hafal angka 1 sampai 10 minimal, nah ini silahkan dihafalkan dulu. Kalau sudah hafal, ya silahkan tonton video ini kembali. Oke, kita langsung aja ke materinya. Ya, pertama di sini kita bahas untuk angka basic, yaitu angka 1 sampai 10 ya. Jadi angka satuannya itu angka 1 sampai 9 ya. Puluhannya itu dimulai dari angka 10 ya, puluhannya. Nah, angka 1 ya itu bahasa Jepangnya adalah ichi ya, 2 ni, 3 san, 4 yon. Nah, yon ini sebenarnya ada lagi ya, shi ya, cuma itu tidak dipakai di sini ya. Itu dipakainya untuk menyebutkan bulan gitu ya. Nah, terus 5 itu go, 6 itu roku, 7 itu nana, 8 hachi, 9 kyu, dan 10 ju. Oke. Nah, ini adalah angka basic yang harus minasang hafalin sebelum masuk ke angka-angka berikutnya gitu ya. Jadi, bermodalkan angka 1 sampai 10 aja minasang sudah bisa menyebutkan angka sampai 1 juta atau lebih ya. Nah, jadi untuk angka basicnya dihafalkan ya. Kalau udah hafal silakan balik tonton video ini kembali ya. Oke, nah berikutnya kalau sudah hafal, di sini kita masuk ke bagian puluhan ya. Nah, puluhan di sini ya, itu termasuk 10, 20 sampai 90 itu puluhan. Ya, puluhan yang biasa yang belum ada tambahan satuannya di dalam puluhannya gitu ya. Nah, ini yang puluhan yang basic gitu ya. Nah, di sini 10 tadi udah ya. Itu ju ya, ju 10. Nah, kalau 20, nah itu kan ada angka satuannya di bagian depan ya. Di angka paling depan tuh ada angka satuan 2. Nah, itu ada rumusnya sendiri ya. Jadi kalau 20 itu satuannya kan 2 di depan nih, satuan di depan nih. Ya, 2 itu gimana? Terus puluhannya ya 20. Nah, puluhnya itu pakai ju. Jadi satuan tambah puluhan ya. Jadi 20 itu 2 ya tambah 10 gitu ya. 2 kali 10 gitu ya istilahnya. Jadi 2-nya tuh ni ya, 10-nya tuh ju. Jadi ni ju itu 20. Ya, begitu juga dengan 30 ya. 30 ini dari kata 3 kali 10. Nah, jadi 3-nya dulu diartikan ya angka satuan di depannya ini 3 san. Nah, terus 10-nya pakai ju, sanju gitu ya. Nah, begitu juga sampai angka 90. Jadi satuannya gimana? Tambahin ju gitu ya. 40 yonju, 50 goju, 60 rokuju, 70 nanaju, 80 hachiju, dan 90 kyuju. Nah, gitu ya minasang ya. Jadi ini angka puluhan yang biasa nih. Nah, kalau dalam puluhannya itu ditambahkan satuan lagi, nah ya udah ini kan puluhan yang biasanya sudah hafal nih ya, sudah bisa ya. Nah, di setelah ju-nya kalau misal dalam puluhannya itu ada satuannya ya. Misal dalam belasan ya, dalam belasan. Jadi kan di puluhannya kan ada satuannya nih ya, 10 tambah berapa gitu kan. Misal nih 11. Nah, ini cara ngartikannya, rumusnya ada lagi nih, puluhan tambah satuan. Jadi angka yang paling besar ya, terus tambahin angka yang satuannya, angka yang paling kecilnya gitu ya, angka tingkatan di bawahnya gitu. Nah, karena ini yang paling besar tuh masih kita bahasnya puluhan, ya berarti puluhan dulu baru satuan gitu ya. Nah, di 11 ya, 11 itu dari angka 10 tambah 1, jadi 10 dulu ya berarti ya, 7. Nah, satunya satuan di belakangnya diartikan di setelah ju-nya, jadi ju ichi ya, 11 gitu ya. Ya 12 berarti ju ni, 13 ju sang, dan seterusnya. Nah, berikutnya di sini ada 20. Nah, sama aja nih 20 ya, 22 nih. Nah, ini kan dari kata 20 tambah 2. Nah, 20 tadi udah ya, ini niju. Nah, jadi kita artikan puluhannya dulu 20 niju. Nah, baru setelah itu tambahkan satuannya yang terakhir ya. 2 ya ni. Jadi niju ni itu 22 gitu ya. Nah, begitu juga sampai angka 99 gitu ya. Nah, jadi ini harusnya minasang kalau sudah paham rumus ini, ya sudah bisa menyebutkan angka sampai 99 dengan bermodalkan angka 1 sampai 10. Nah, jadi 33 itu dari kata 30 tambah 3 ya. Jadi 30-nya dulu sanju, nah terus satuannya sang dia 3. Nah, 44 tuh yonju yong, 55 goju go, 66 rokuju roku, 77 nanaju nana, 88 hachiju hachi, dan 99 kyuju kyu gitu ya. Nah, ini silakan minasang pahami dulu ya sampai benar-benar lancar ya. Jadi silakan bikin contoh ya dari angka-angka yang sudah dipelajari ini ya, 1 sampai 99. Nah, kalau sudah lancar, nah baru kita masuk ke materi
angka ratusannya ya. Jadi ini kan udah bisa mengartikan 1 sampai 99 nih ya. Nah, berikutnya di sini kita lanjut ke bagian angka 100 ya sampai 900 ya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke bagian angka ratusan. Jadi angka ratusan tuh ada sendiri ya kosakatanya. Kalau misalnya udah hafal materi bab 3 ya, di kosakata bab 3 itu pasti udah tahu nih kosakata 100 dan 1000, puluhan ribu ya. Nah, jadi angka 100 itu bahasa Jepangnya adalah nih ya, hyaku ya, hi ya kecil dan ku, hyaku. Jadi nggak ada satunya, nggak ada ichinya nih. Jadi 100 itu cuma hyaku doang gitu. Nah, terus kalau menyebutkan 200, 300 sampai 900 gimana? Nah, ada rumusnya. Jadi ini mirip sama puluhan tadi ya. Kalau puluhan kan dia satuan di depan tambahin ju gitu kan. Nah, kalau ratusan dia satuan di depan tambahin hyaku. Nah, misal nih 200. Nah, satuannya di depan kan 2 nih. Jadi artinya dulu nih ratusnya ya 200, 100-nya pakai hyaku. Jadi nih hyaku itu 200 gitu ya. Nah, jadi ratusan tuh pakainya hyaku. Kalau puluhan pakai ju gitu ya. Nah, cuma di sini ada 3 angka pengecualian nih ya. Jadi hyakunya tuh diganti ya. Nah, kalau di sini ada yang pertama 300 ya. 300 itu bukan pakai hyaku tapi dia pakainya byaku ya. Jadi hi-nya ini kasih teng-teng jadi b gitu ya. Jadi san byaku gitu. 300. Nah, terus angka pengecualian berikutnya itu 600 ya. 600 ini bukan roku hyaku tapi rop pyaku. Jadi hi-nya kasih maru ya, kasih bulatan kecil jadi p gitu ya. Jadi rop pyaku gitu. Ada su kecilnya. Jadi p-nya ini agak ditekan ngomongnya ya. Jadi rop pyaku. Nah, begitu juga dengan 800 ya. Ini pengecualian berikutnya 800. Cara bacanya adalah hapyaku. Nah, jadi ini sama kayak 600 tadi ya. Jadi hapyaku ya, hi-nya kasih maru jadi pi ya. Jadi hapyaku itu 800. Nah, selain angka 300, 600 dan 800, dia pakai hyaku ya. Jadi 200 nih, ni hyaku, 400 yon hyaku, 500 go hyaku, 700 nana hyaku, dan 900 kyu hyaku gitu ya. Nah, ini untuk yang angka ratusan biasa, yang basicnya. Nah, kalau ditambahkan angka puluhan atau satuan dalam ratusan tersebut, nah dia diurutin aja. Jadi angka yang paling besar. Nah, ini kan kita yang paling besar ya, angka 100 ya, angka ratusan yang paling besar yang udah kita bahas. Nah, semisal dalam angka tersebut ada puluhan, ada satuannya juga dalam ratusannya, ya diartikan aja. Yang pertama tuh ratusannya gimana, berapa, puluhannya berapa, satuannya berapa gitu ya. Gitu kayak diurutin aja dari yang paling besar sampai yang paling kecil gitu. Nah, contoh nih, ada angka 101. Nah, dalam angka ini kan cuma ada 2 kata ya, 100 sama 1. Ratusan sama satuan. Jadi artikan dulu yang paling besar yaitu 100 kan. Nah, jadi 100 tuh kan bahasa Jepangnya hyaku. Nah, terus satuannya 1. Ya udah tambahin ichi aja setelah hyaku gitu ya. Jadi hyaku ichi itu 101 gitu. Nah, berikutnya 210. Angka yang paling besar adalah 200. Nah, ini kita artikan dulu 200-nya. Ni hyaku ya 200. Nah, terus berikutnya yang tingkatan bawahnya ada puluhan, 10 nih. Ya udah ditambahkan aja angka 10 tadi ju ya. Jadi ni hyaku ju. Satuannya kosong ya, nggak ada. Nah, jadi cukup gini aja, ni hyaku ju gitu. Terus berikutnya ada angka 315. Nah, di sini angka yang paling besar adalah 300. Jadi kita artikan dulu ya. Tadi ini 300 itu pengecualian, jadinya tuh sanbyaku ya, sanbyaku. Nah, 15 ini ya dari angka 10 tambah 5. Jadi 10-nya dulu ya, puluhannya dulu kita artikan. 10 itu dari ju ya, ju. Satunya 5 ya, tambahin go gitu ya. Jadi sanbyaku jugo gitu. 315 ya. Nah, terakhir di sini ada angka 420. Nah, ini dari angka 400 yang paling besar ya. 400 tuh bahasa Jepangnya yon hyaku. Terus puluhannya tuh 20. Itu niju. Satuannya kosong ya. Udah berarti cukup yon hyaku niju aja gitu ya. Nah, jadi ini ketika ratusan tambahin puluhan atau satuan gitu ya. Jadi urutin dari angka yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, di sini Mimin buatin soal ya. Silakan minasang kerjakan dan silakan jawab di kolom komentar ya. Jadi nanti yang betul jawabannya akan Mimin pin di kolom komentar. Ya, jadi ada angka 550 dan angka 673. Nah, ini gimana nih bahasa Jepangnya ya? Oke, minasang ya. Jadi ini adalah materi tentang angka ratusan. Ya, jadi minasang sudah bisa mengartikan ya harusnya dari angka 1 sampai 999 ya. Jadi ini ketambahan angka hyaku ya. Selain 1 sampai 10 tambahin angka hyaku hafalannya ya. Gitu.
Nah, sama di sini diinget-inget ya, ini ada 3 angka pengecualian, 300, 600, dan 800. Ini jangan sampai lupa ya. Jangan pakai hyaku. Ini inget ya, 300-an biaku pakai B, ya biaku. Kalau 600 ropyaku, 800 hapyaku. Gitu ya. Ini dihafalin juga ya, biar gak lupa. Oke, kalau pada bagian ini sudah paham, ya kita lanjut ke materi angka berikutnya. Oke, berikutnya sini kita bahas angka ribuan. Ya, tadi kan sudah kita bahas angka ratusan ya, hyaku. Nah, sekarang kita bahas angka ribuan. Nah, seribuan ini ya, ribuan ini dia menggunakan kata seng. Ya, tadi kan 100 hyaku ya. Kalau 1000 ini seng. Nah, seng ini cuma 1000 ya, jadi nggak ada kata ichinya ya. Gitu. Jadi 1000 ini nggak ada kata ichi seng, bukan ya. 1000 itu cukup seng aja gitu. Nah, untuk mengartikan angka 2000 sampai 9000, nah dia pakai rumus yang sama dengan ratusan sama puluhan tadi. Jadi angka satuan di depan diartikan tambahin seng untuk ribuannya ya. Contoh nih 2000 ya, 2000. Ya, satuan di depannya 2. Ini kita artikan ni, terus ribuannya kasih seng. Jadi ni seng, itu 2000 gitu ya. Nah, pada angka ribuan ini juga ada 2 kata pengecualian ya, 2 angka pengecualian. Yaitu pada angka 3000 dan 8000. Nah, kalau tadi di angka ratusan itu ada angka 300, 600, dan 800. Nah, kalau di ribuan sini, dia cuma ada angka 3000 dan 8000 aja, gitu ya. Nah, kalau 3000 ini, dia bukan sangseng, tapi sanzeng. Jadi, C-nya ini kasih teng-teng, jadi Z gitu ya. Sangzeng. Nah, kalau 8000, dia jadinya haseng. Jadi, bukan hachiseng, tapi haseng. C-nya ganti su kecil di sini ya. Jadi, C-nya tuh agak ditekan, haseng gitu ya. Gitu. Nah, selain ini ya, dia ya kayak biasa aja ya. Jadi angka satuannya gimana, tambahin seng. Misal 4000 yonseng gitu ya. 5000 goseng, 6000 rokuseng, 7000 nanaseng, dan 9000 kyuseng. Gitu ya. Nah, ini untuk angka ribuan yang basic ya minasang ya. Nah, kalau angka ribuannya ditambahin angka ratusan atau puluhan atau satuan, itu gimana? Nah, sama aja, dia cara ngartikannya, artikan angka yang paling besar ke angka yang paling kecil. Nah, sekarang kan kita sudah masuk ke ribuan, berarti angka yang paling besar ribuan ya. Nah, misal ada angka ribuan terus tambahin ratusan atau puluhan atau satuan, ya artikan dulu ribuannya gitu ya. Diurutin aja, yang paling besar ke yang paling kecil gitu ya. Contoh nih, 1001. Ya, 1001 ini kan cuma ada 2 kata, 1000 sama 1 ya, ribuan sama satuan. Yang paling besar adalah ribuan, 1000. Nah, bahasa Jepangnya gimana? 1000 yaitu seng. Nah, satuan, ichi ya, 1 ini ya. Nah, ini ditambahkan aja setelah sengnya, karena dia nggak ada ratusan sama puluhannya. Langsung aja tambahin ke satuannya ya. Jadi seng ichi itu 1001 gitu ya, seng ichi. Nah, terus bawahnya lagi ini ada angka 2050. Angka yang paling besar adalah 2000. Ya, maka kita artikan dulu ni seng. Ratusannya nggak ada ya. Cuma ada puluhan, 50 nih. Nah, ya udah kita artikan setelah nisengnya 50 yaitu goju. Satuannya juga nggak ada. Nah, cukup seperti ini aja berarti. Niseng goju. Ya, 2050 gitu. Nah, bawahnya lagi ada angka 3100. Ya, angka yang paling besar adalah 3000. Ya, bahasa Jepangnya adalah sangzeng tadi ya, pengecualian nih. Sangzeng. Terus tingkatan bawahnya, angka bawahnya 100. Ya, ratusan nih, ada ratusannya. Ya, berarti kita artikan setelah sangzeng tuh 100-nya yaitu hyaku. Di sangzeng hyaku itu 3100. Nah, puluhan sama satuannya nggak ada. Ya, cukup seperti ini aja. Angka berikutnya di sini ada angka 4150. Angka yang paling besar adalah 4000. Bahasa Jepangnya yonseng. Terus bawahnya ratusan, 150 berarti 100 ya. 100 tuh hyaku. Jadi yonseng hyaku. Puluhannya ada 50. Itu bahasa Jepangnya goju. Satuannya kosong. Nah, berarti cukup gini aja. Yonseng hyaku goju. 4150 gitu ya. Nah, terakhir di sini contoh terakhir ada angka 5555. Wah, gimana nih? Ya, jadi 5555 ini dari angka yang paling besar 5000. Nah, ini kita artikan dulu ya, 5000 itu goseng. Terus bawahnya lagi 500 itu gohyaku, puluhannya 50. Itu goju, satuannya 5. Itu go ya. Nah, yaudah kita urutin aja ya. Goseng, gohyaku, goju, go. 5555 gitu ya. Nah, ini untuk materi angka ribuan ya minasang ya. Jadi
Intinya tuh untuk angka bahasa Jepang tuh sama ya cara penyusunannya. Jadi dari angka yang paling besar ke yang paling kecil ya. Gitu cara ngertiinnya. Jadi kalau minasan udah paham ratusan, puluhan, satuannya, ya pasti di bagian ribuan ini pasti sudah bisa ngertiin ya minasan ya. Gitu. Nah, di sini juga Mimin kasih soal, ya ada 2 soal nih ya. Jadi ada yang pertama angka 9876. Nah, ini gimana bahasa Jepangnya? Yang kedua angka 8504. Nah, ini gimana bahasa Jepangnya nih ya? Nah, ini silakan isi di kolom komentar. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi angka yang terakhir, yaitu tentang puluhan ribu. Nah, ini kan udah ribuan. Sekarang kita bahas untuk angka yang puluhan ribu. Oke, nah di sini kita bahas untuk angka puluhan ribu. Nah, di sini untuk puluhan ribu dia ditandai dengan kata mang ya. Ma sama n, mang. Nah, jadi mang ini dia tuh bukan mengartikan 10.000 bukan ya. Jadi mang itu cuma mewakilkan 4 angka dari belakang ya. 1, 2, 3, 4 ya. Makanya dia diartikan dengan puluhan ribu ya, 10.000 gitu ya. Nah, kalau dia 10.000 ya, ada kata 1 di sini ya, 10.000. Maka sebelum mang ini tambahin angka 1 ya, ichi. Jadi ichi mang itu baru 10.000 gitu ya. Nah, jadi 10.000 itu bahasa Jepangnya ichi mang. Kalau mang doang itu tuh mewakili angka 4 ya. Bukan angka 4 tapi 4 angka dari belakang ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Gitu. Nah, di sini cara gampangnya ya di sini sudah saya siapkan ya, kita pisahin angkanya. Ya, di sini bisa diperhatikan ketika dia angkanya 20.000 sampai 90.000 ya. Nah, dia cara ngartinya kalau yang puluhan ribu ini dia diambil 4 angka dari belakang ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ribuannya ini kita ambil ya, kita hilangkan ya. Ini kita ganti dengan kata mang gitu. Jadi 4 angka dari belakangnya kita ganti dengan mang. Nah, terus sisanya di sini ya yang sudah kita pisahkan ini. Di depan ini kan ada angka satuan nih, 2 sisanya ya. Nah, ini kita artikan di depan. Ya, 20.000 itu ketika diambil 4 angka dari belakang, sisa angka 2 di depan nih. Maka diartikan pertama ya, 2 itu ni. Terus 4 angka ini ditandai dengan kata mang. Jadi ni mang itu 20.000 gitu ya. Nah, begitu juga dengan angka 30.000. Ya, kita ambil 4 angka dari belakang. 1, 2, 3, 4. Ya, kita pisahin, sisa angka 3 di depan nih. Nah, kita artikan dulu 3 ini san. Terus 4 angkanya ini tambahin mang gitu ya. Jadi san mang 30.000. Nah, begitu juga dengan sampai 90.000 ya. Jadi misal 40.000 ini bahasa Jepangnya yon mang. 50.000 go mang. 60.000 roku mang. 70.000 nana mang. 80.000 hachi mang. Ini bukan hatsumang, ini salah ini ya. Ini hachi mang harusnya ya, hachi mang. Jadi nggak ada pengecualian. Jadi dalam mang itu tidak ada pengecualiannya. Ini hachi mang harusnya ya, minasan ditulis. Nah, terus 90.000 adalah kyu mang gitu ya. Gitu. Nah, ini untuk angka puluhan ribu yang basic. Nah, kalau 100.000 gimana? Nah, kalau 100.000 dia sama aja pakai mang tetepan ya. Jadi nggak ada angka, nggak ada kata ganti bilangan lain ya. Jadi pakai mang tetap ya. Nah, cara ngertinya sama ya. Ambil 4 angka dari belakang ya. Terus artikan dulu angka yang paling depan ya, sisanya. Nah, di sini 100.000 itu kan ketika kita ambil 4 angka dari belakang, 1, 2, 3, 4. Kita pisahin sisa angka 10. Nah, 10 ini kita artikan dulu ya. Jadi ju. Nah, 4 angkanya baru kita tandai dengan kata mang. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan 200.000. Ya, kita ambil 4 angka, sisa angka 20 di depan. Kita artikan dulu berarti 20 itu niju. Nah, 4 angkanya kasih dengan kata mang. Ya, ditandai dengan kata mang. Gitu. Nah, kalau dia ada puluhan ribunya ya, misal nih 350.000. Ya, ini sama aja, pokoknya tuh 4 angka dari belakang diambil 1, 2, 3, 4, sisa angka 35. Nah, ini kita artikan dulu di depan ya. 35 ini ya bahasa Jepangnya adalah sanjugo. Ya kan? Sanjugo. Nah, sisa angka 4 angka ini ya di belakangnya ini ditandai dengan kata mang. Jadi 350.000 bahasa Jepangnya adalah sanjugo mang. Ya. Nah, terus berikutnya di sini ada angka 540.000 ya, sama aja. Ambil 4 angka dari belakang, sisa angka 54. 54 ini bahasa Jepangnya adalah gojuyong. Nah, terus ada sisa 4 angka nih, tambahin aja mang setelahnya ya. Jadi gojuyong mang 540.000 gitu.
Nah, terus ketika di dalam 4 angka ini ada angka lagi gimana? Nah, di sini sudah dipisahkan ya. Misal nih ada angka 655.000. Ya, 655.000. Nah, di sini ketika diambil 4 angka dari belakang 1 2 3 4, ya di sini sisa angka 65. Nah, di sini kan sama aja. Kita artikan angka yang paling besar. Nah, angka yang paling besar di sini adalah angka puluhan ribu atau yang mang ya. Angka mang yang paling besar. Jadi kita artikan dulu mangnya gimana. Nah, di sini kan 650.000 ya berarti ya. Jadi angka 5 di sini kita hiraukan dulu nih. Ya anggap aja ini 0 juga gitu ya, 0 juga. Jadi 650.000 gitu kan. Nah, 65 ini kita artikan dulu. Bahasa Jepangnya adalah rokuju go. Ya, rokuju go. Nah, terus kan ada sisa 4 angka nih. Nah, ini tambah dulu mang ya. Jadi rokuju go mang itu 650.000. Nah, terus di 4 angka di sini ada angka lagi 5.000. Nah, jadi angka 5.000 ini diartikan setelah mangnya. Jadi dia kan angka di bawah puluhan ribu ya, di bawah mang ya, tingkatan angkanya di bawah mang. Jadi mang dulu diartikan baru yang ribuannya, yang seng gitu ya. Nah, di sini 5.000 berarti goseng. Nah, setelah mangnya tambahin goseng gitu ya. Jadi rokuju go mang goseng. Artinya 655.000 gitu ya. Angka berikutnya di sini ada 715.000. Nah, ini sama aja. 4 angka dari belakang kita ambil ya. Pisahin, sisa angka 71. Nah, ini kita artikan dulu 71-nya. Nanaju ichi ya, Nanaju ichi itu 71. Ya, karena dia ada 4 angka setelahnya maka tambahin mang dulu ya kan. Jadi Nanaju ichi mang, baru artikan angka berikutnya 5.000 ya, goseng gitu ya. Jadi 715.000 bahasa Jepangnya Nanaju ichi mang goseng gitu ya. Nah, begitu juga ketika di dalam 4 angkanya ini ada angka ratusan atau satuan ya, dan seterusnya ya. Nah, maka ini dipisahkan dulu ya. Pokoknya tuh artikan angka yang paling besar dulu. Nah, di sini contoh nih 850.500 ya. 850.500. Nah, ini agak rumit dahan ya, minasang. Nah, jadi di sini kita artikan yang paling besar dulu ya. Kita ambil 4 angka dari belakang ya, kita coret nih ya. Sisa angka 85. Nah, ini kita artikan dulu 85 bahasa Jepangnya adalah hachijugo. Ya, hachijugo. Nah, ini tambahin mang dulu ya, hachijugo mang. Nah, baru artikan angka setelahnya. Ini sisa 500 di sini ya. Nah, 500 bahasa Jepangnya adalah gohyaku gitu. Jadi hachijugo mang gohyaku artinya 850.500 gitu. Nah, terakhir, angka terakhir di sini ada angka 1 juta. Wah, angka 1 juta ya. Nah, jadi minasan sudah bisa menyebutkan angka sampai 1 juta nih. Nah, jadi 1 juta itu sama aja, tetap pakai mang. Jadi ambil 4 angka dari belakang, sisa angka 100 ya. Jadi 100 tadi bahasa Jepangnya adalah hyaku, nah tambahin aja mang. Jadi hyaku mang tuh 1 juta ya, bukan 100.000 tapi 1 juta gitu. Nah, jadi ini ya, ketika ada lebih dari 4 angka ya dalam angka. Nah, di sini kita ambil 4 angka dari belakangnya tuh sebagai kata mang gitu nasang. Ya, jadi kata mang ini ya itu tuh terakhir itu pada angka 99 jutaan ya. Jadi ketika sudah 100 juta itu sudah beda lagi ya. Jadi kata mang itu banyak banget pemakaiannya ya. Jadi di 10.000 ke atas ya sampai 99 juta pakai mang semua. Nah, jadi tadi cara ngertinya 4 angka dari belakang dipisahin ya, sisanya berapa itu diartikan tambahin mang gitu ya. Oke, nah ini kita sudah selesai untuk pembahasan materi tentang angkanya. Nah, jadi minasang silakan dipahami lagi ya untuk materi angka ini. Kalau masih bingung ya silakan dipahami aja untuk angka 1 sampai 100 dulu ya. Karena besok yang kita pakai di bab 4 itu cuma angka 1 sampai 60 gitu ya. Karena kan menit itu 60 ya, cuman ya gitu. Nah, di sini ketika minasang mau menyebutkan uang itu juga udah bisa ya. Jadi ketika menyebutkan mata uang yen ya, mata uang Jepang, itu tinggal aja misal 100 yen ya. Ya, tambahin aja kata eng di setelah angkanya. Misal 100 yen, berarti 100 kan hyaku, tambahin eng ya. Hyaku eng itu 100 yen gitu ya. Nah, misal 1000 yen, jadi seng eng gitu kan. Seng eng. Nah, 1000 yen. Misal 10.000 yen, jadi ichimang eng gitu ya. Gitu. Nah, jadi minasang tinggal tambahin aja angka eng di setelah angka mata uangnya itu ya, gitu. Oke, pada video kali ini materinya sudah selesai ya minasang. Ya, jadi ini tadi sudah kita bahas tentang angka-angka dalam bahasa Jepang ya. Jadi dari satuan sampai 1 juta
ya. Oke, sudah banyak banget tuh ya. Jadi bertahap aja, nggak apa-apa, jangan buru-buru. Dipahami ya satu persatu ya, dari puluhannya, dari ratusannya gimana, ya ribuannya dan puluhan ribunya gimana, itu dipahami dulu satu-satu ya. Nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Ya, jadi untuk modal ke bab 4 ya minimal tuh 1 sampai 100 saja dulu ya, gitu Minasang. Oke, cukup pada video kali ini ya. Mungkin sekian dulu. Kita lanjut di bab 4-nya itu sekitar 3 atau 4 hari ke depan ya Minasang ya. Karena di sini Mimin juga masih sibuk ya di real life. Jadi mungkin agak lama nih uploadnya ya. Oke Minasang, mite kurete arigatou gozaimasu. Ja, sugi no video de mata onegai shimasu. Ja ne.